Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurmita, kelompok 2 Ilmu Farmakognosi akan menjelaskan materi tentang respirasi pada tumbuhan, terutama pada bagian respirasi anaerob. Respirasi sering dikatakan sebagai pernapasan. Respirasi didefinisikan sebagai pergerakan oksigen dari udara luar ke dalam sel jaringan dan transport karbon dioksida dalam arah yang berlawanan. Kalau kita berbicara tentang respirasi tumbuhan, maka hal tersebut merupakan proses penyerapan molekul oksigen yang terdapat di udara bebas untuk menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi sehingga tumbuhan tersebut bisa tumbuh dan berkembang. Respirasi berdasarkan kebutuhannya terhadap oksigen dibedakan menjadi dua, ada respirasi aerob dan juga respirasi anaerob, di mana respirasi aerob itu memerlukan oksigen dalam prosesnya, sedangkan untuk respirasi anaerob di dalam prosesnya itu tidak memerlukan oksigen. Kemudian untuk respirasi anaerob juga dibedakan menjadi dua kalau kita lihat berdasarkan hasil katabolismenya. Ada fermentasi alkohol dan juga fermentasi asam laktat. Tentu prosesnya juga berbeda. Untuk fermentasi asam laktat diawali dengan proses glikolisis yang mengkonversi glukosa menjadi 2 ATP, di mana 2 ATP ini berasal dari 2 ADP dan 2 P, dan menghasilkan 2 NADH yang berasal dari 2 NAD+, sehingga menghasilkan 2 pirufat, yang mana bisa diproduksi kembali untuk membentuk asam laktat. Poin yang harus diingat pada fermentasi asam laktat adalah 2 asam laktat dan juga 2 ATP. Proses fermentasi asam laktat menggunakan bakteri penghasil asam laktat, contohnya pada bakteri Lactobacillus dan beberapa jenis ragi lainnya. Fermentasi asam laktat yang memanfaatkan mikroorganisme baik tersebut biasanya dilakukan untuk mengolah beberapa jenis makanan, mulai dari susu, biji-bijian, bahkan sayuran dan buah. Bakteri asam laktat juga dapat meningkatkan sistem imun pada hewan, yaitu dengan 2 cara. Yang pertama adalah dengan memberikan efek secara positif pada respon imun tubuh hewan tersebut. Dan yang kedua adalah dengan cara menolong dan melindungi dari patogen yang ada di dalam hewan tersebut. Bakteri asam laktat juga dapat meningkatkan pencernaan nutrisi karena aktivitas fermentatif yang tinggi. Contoh fermentasi asam laktat yang sering terjadi pada tubuh kita ketika kebutuhan oksigen kita tidak mencukupi. Contohnya misalnya ketika kita bekerja terlalu keras, maka hal ini sering terjadi pada sel otot, sehingga asam laktat yang menumpuk ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan, seperti misalnya nyeri otot, pegal, atau bahkan kram. Namun setelah otot kita berolahraga, maka akan dikonversi kembali menjadi pirufat. Karena oksigen yang ada pada tubuh kita setelah berolahraga sudah tercukupi, maka pirufat yang tadi bisa melakukan respirasi aerob kembali. Sekian dari video saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.